Banyak kebijakan yang menyakiti rakyat. Dia berdiri karena rakyat, tapi dia merugikan rakyat. Saya melihat peristiwa ini akan makin besar kalau tidak segera disikapi dengan baik. Jadi sepertinya itu seperti api dalam sekam. Justru di tanggal 5 itulah yang juga menurut saya rawan. Jadi memang di saat sekarang ini ada baiknya diajak ngobrol aja gitu, karena biar bagaimanapun sebenarnya kan bukan mencari hasil akhir yang tidak baik, kan tujuannya baik. Kalau bisa diajak ngobrol tentu semuanya bisa menjadi lebih baik. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Demo besar memang sudah mereda. Kelihatannya masyarakat sudah kembali tenang. Kondisi juga mulai kondusif. Tapi paranormal Kikusumo justru melihat yang sebaliknya. Sebab saat ini suasananya seperti api dalam sekam. Kelihatannya tenang, tapi sesungguhnya menyimpan bara yang panas membara. Dibutuhkan kehati-hatian untuk melangkah dan bertutur kata. Apabila pemerintah salah mengambil jalan, apalagi dengan tutur kata yang kurang tepat, justru akan semakin melukai rakyat. Itulah yang nanti akan menjadi bahan peledak terjadinya pertikaian yang lebih keras. Tapi mungkinkah masih akan banyak demo-demo besar? Akankah tuntutan yang diberi judul 17+8 yang batas waktunya 5 September nanti akan dipenuhi pemerintah? Lantas apa yang akan terjadi jika 17+8 tuntutan rakyat tidak dipenuhi oleh pemerintah? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pertanda bentrokan panas hingga pecah kerusuhan mulai bermunculan. Paranormal Kikusumo melihat pertanda itu sangat nyata karena kerasnya kode tuntutan rakyat yang diberi tajuk 17+8. Ada 17 tuntutan jangka pendek serta 8 tuntutan jangka panjang. Tapi kemungkinan tuntutan itu dipenuhi akan sangat kecil sehingga terjadi ketegangan yang membawa suasana panas. Ya, jadi kalau saya melihat memang konsepnya tidak mungkin ada perbaikan yang lebih nyata bila belum ada sebuah peringatan. Kita sudah belajar di negeri ini memang kadangkala banyak sekali ketimpangan, banyak sekali kepincangan mengenai kesejahteraan, kemudian keadilan hukum dan lain-lain yang membuat ini menjadi percikan-percikan kecil. Nah, kemudian percikan tadi makin banyak. Karena makin banyak orang yang kecewa, makin banyak orang yang tidak terpuaskan dengan sebuah keadilan atau sebuah kesejahteraan, terjadi kesenjangan sosial yang makin nyata. Hal ini tentu memicu bagaimana orang itu punya perasaan jadi gampang kesel ya. Apalagi sama-sama kita tahu ada oknum dari dewan dan juga dari pemerintahan yang melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji, menyenggol hati masyarakat. Melalui kepekaan batinnya, Kikusumo melihat akan terjadi kerusuhan yang jauh lebih besar. Saat ini kondisinya tak berubah, seperti api dalam sekam. Kelihatannya sudah tenang, tapi sesungguhnya menyimpan bara yang sangat panas.
Kepada para pemimpin, Ki Kusumo berpesan untuk menggunakan nurani. Jangan malah menyakiti hati rakyat yang saat ini dalam kondisi hidup yang sangat berat. Jika itu tidak dilakukan, peristiwa yang lebih menakutkan bakal terjadi. Saya melihat peristiwa ini akan makin besar kalau tidak segera disikapi dengan baik. Jadi sepertinya itu seperti api dalam sekam. Sekarang itu sepertinya seperti adem, seperti tidak tampak, seperti kegiatannya seperti tenang. Tetapi sebenarnya di bawah masih menyala. Oleh karena itu saya menghimbau kepada pihak terkait, kepada dewan-dewan, kepada pemangku kebijakan, kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan, lebih mawas diri supaya hal-hal yang buruk tidak terjadi ke depannya. Karena saya melihat energi besar tadi, energi kuat tadi masih sangat membara sekarang. Gaung tema 17+8 saat ini sudah menjadi gerakan yang masif. Tidak hanya terjadi di sosial media, tapi sudah mengkristal menjadi gerakan nyata. Demonstrasi besar yang dirancang mahasiswa dan berbagai elemen pada hari-hari mendatang sudah bisa dipastikan akan mengusung tema 17+8. Tapi tampak sekilas memang masih ada gerakan-gerakan lain yang justru akan juga merugikan banyak pihak. Kemudian mungkin juga saya menghimbau kepada masyarakat, karena dalam hal ini kita jangan mudah terprovokasi, apalagi sampai membuat tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri. Karena biar bagaimanapun dalam sebuah sistem seringkali terjadi ketimpangan. Jadi dalam hal ini jangan sampai terjadi korban seperti yang kemarin. Ketegangan yang terjadi menyusul rangkaian demo besar sesungguhnya sudah diingatkan Ki Kusumo dalam ramalan-ramalannya. Ia juga pernah memprediksi akan pecah demo yang memakan korban jiwa lebih dari 1 orang. Ramalan Ki Kusumo akan semakin menakutkan jika gerakan massa tidak ditanggapi dengan baik. Toh tuntutan rakyat juga bukan sesuatu yang mustahil dilakukan. Saya melihatnya begini, jadi apa yang terjadi kemarin itu saya pernah meramalkan, pernah saya ucapkan pada ramalan saya sebelumnya di tahun lalu. Kemudian juga saya melihat memang akan ada gerakan lebih besar lagi ke depan. Tentu bila mana hal yang sekarang dianggap besar tidak diperhatikan. Karena tadi saya sudah ceritakan ada seperti api membara, api dalam sekam yang mungkin kekecewaan yang bertumpuk, dan itu menjadi sebuah energi kuat. Lantas, apa yang akan terjadi? Jika pada tanggal 5 nanti pemerintah tidak memenuhi aspirasi dan tuntutan rakyat, apakah akan timbul kembali gejolak masyarakat yang lebih besar nantinya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanggal 5 September esok hari akan menjadi momentum penting bagi hasil perjuangan pergerakan rakyat yang sudah berlangsung selama sepekan lalu. Dan Ki Kusumo melihat ada tanda-tanda tidak baik sehingga semua harus waspada. Ada kerawanan yang harus diantisipasi, bukan hanya para pendemo tapi pemerintah yang menurunkan pengamanan. Sebab jika salah langkah, justru terjadi peristiwa yang tidak diinginkan. Justru di tanggal 5 itulah yang juga menurut saya rawan. Jadi memang di saat sekarang ini ada baiknya diajak ngobrol aja gitu. Karena biar bagaimanapun sebenarnya kan bukan mencari hasil akhir yang tidak baik, kan tujuannya baik. Kalau bisa diajak ngobrol tentu semuanya bisa menjadi lebih baik, itu aja. Kekecewaan rakyat sejatinya sudah sampai di titik didih yang harus didinginkan dengan kebijakan yang berpihak pada orang banyak. Ki Kusumo melihat kekecewaan itu bisa berubah menjadi bara yang membakar apabila pemerintah tidak peka.
atau malah membuat kebijakan yang berlawanan dengan tuntutan rakyatnya. Yang kalau saya lihat dari hawa panas di bawah, artinya energi kekecewaan, energi kemarahan itu besar, luar biasa. Ya, jadi ini juga bisa menjadi momentum bila mana para pemangku kebijakan tidak melaksanakan atau mengabaikan apa yang diinginkan masyarakat, kemungkinan bara yang masih besar tadi, yang masih panas tadi bisa meletup kembali. Rasa kesal, kecewa, bahkan marah yang meletup-letup memang sedang diresapi rakyat Indonesia. Semua itu dalam pandangan Ki Kusumo adalah perasaan yang sudah tertimbun sangat lama. Penyebabnya banyak sekali kebijakan yang bukan hanya menyakiti hati rakyat tapi sekaligus membuat kondisi hidup makin susah. Banyak kebijakan-kebijakan kemarin kan kayak macam misalnya apa tuh yang PPATK ngeblokir itu kan, uang orang kok diblokir, maksudnya apa gitu kan? Dasarnya apa, bagaimana? Karena kan biar bagaimanapun lah itu uang masyarakat kok. Banyak kebijakan yang menyakiti rakyat. Tanah katanya kalau tahun berapa mau diambil, kemudian dan lain-lain lah. Artinya hal-hal seperti ini kan hal yang menurut saya tidak wajar gitu. Kenapa dia berdiri karena rakyat tapi dia merugikan rakyat gitu? Apa yang dilakukan merugikan masyarakat, sehingga hal-hal ini bisa menjadi picu ke depannya. Jadi kalau tentu harus dicarikan jalan lain, itu harus dicarikan cara lain yang tidak merusak, tidak merugikan masyarakat lagi. Tapi memang banyak kepentingan yang bermain dalam gerakan rakyat. Semua harus waspada, terutama orang yang sengaja menyusup untuk membuat suasana semakin panas. Para pendemo, aktivis, rakyat yang melakukan protes wajib menyadari ada pihak yang berusaha memanfaatkan situasi agar terjadi kekisruhan besar. Jadi dalam hal ini tentu masyarakat juga harus hati-hati, jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga yang awalnya pergerakannya itu benar-benar murni menjadi bias seperti itu. Kemarin sudah terjadi seperti 98, hanya saja tidak terlalu meluas ya. Kalau zaman dulu kan 98 itu semua kota tuh benar-benar sepertinya di jam D menit N di jam yang sama terjadi di mana-mana tuh. Tapi benarkah suasana kebatinan rakyat yang sedang tidak kondusif bisa mempengaruhi terjadinya banyak bencana alam? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Keresahan massal yang sedang diresapi rakyat banyak, sejatinya bisa menjadi awal terjadinya pergeseran alam. Sebab dari rasa kekecewaan dan doa-doa pilu yang dilantunkan oleh masyarakat diresap oleh bumi. Sehingga energi panas yang bercampur amarah, itulah yang membuat bumi merespon dengan banyaknya gejolak kehidupan. Energi negatif pun muncul sehingga akan terjadi banyak bencana. Apalagi kondisi bumi juga sudah mulai rapuh akibat usianya yang sudah tidak muda lagi. Bencana-bencana besar seperti gunung meletus hingga gempa dan tsunami kemungkinan bisa terjadi. Bumi ini udah tua, umurnya udah banyak, dan unsur-unsur itu pada sisi yang rapuh menjadi lebih rapuh jadinya. Jadi kalau seandainya buminya masih muda mungkin masih kuat, kayunya pun kayu yang kokoh. Tetapi dalam kondisi seperti ini tentu dengan kerapuhannya ya terjadi banyak kurang lebih ya peristiwa alam pun akan ada banyak. Mungkin berkaitan dengan gunung berapi, gempa bumi itu akan banyak. Juga berkaitan juga dengan kemarahan masyarakat. Kalau masyarakat marah itu menjadi energinya energi panas, dan itu akan juga secara tidak langsung terserap oleh bumi, dan bumi pun akan merespon. Nanti akan ada tindak balas, akan ada sebuah perbuatan dari bumi yang menurut bumi itu adalah sebenarnya memperbaiki dirinya, tapi orang menerimanya sebagai satu bentuk bencana.
Sebagai ahli supranatural, Ki Kusumo melihat bahwa kesengsaraan rakyat masih akan belum ada solusinya. Sebab bukan hanya tatanan sosial politik yang masih harus diprotes, tapi juga kondisi bumi yang rawan bencana. Saat ini, rangkaian bencana belum selesai. Masih ada unsur api yang sewaktu-waktu bisa memberi mara bahaya. Jadi kalau saya lihat masih belum selesai, perpanjangan apinya masih belum selesai. Kalau kita bicara api, masih bisa api ketemu api ya masih bisa membara. Makanya dalam hal ini dibutuhkan kehati-hatian, dibutuhkan kepekaan dari para pemangku kebijakan untuk melaksanakan apa yang diinginkan masyarakat. Intinya itu sih. Termasuk tuntutan-tuntutan itu. Kalau tuntutan itu bisa dilaksanakan dengan baik, saya pikir bisa menenangkan, memberikan perimbangan lah buat masyarakat sehingga tidak terlalu meminta sesuatu yang sudah diberikan lagi. Peluang tenang, nyatalah, masih jauh untuk bisa dicapai. Sebab menurut terawang Ki Kusumo, masih akan banyak gonjang-ganjing yang membuat tidak tenang. Perbaikan bagi Ki Kusumo menjadi keniscayaan agar tidak terjadi gonjang-ganjing yang jauh lebih menyakitkan. Harus ada pengorbanan. Dan pemerintah sudah waktunya untuk berkorban demi kepentingan rakyat. Kedepan ini masih gonjang-ganjing ya, masih ada gonjang-ganjing. Kemudian ya makanya harus ada perbaikan. Itu yang akan membuat gonjang-ganjing tadi semakin reda, semakin hilang, semakin sirna seperti itu. Tapi memang butuh pengorbanan, butuh keseriusan, butuh mengurangi ego. Jadi butuh kuping kita dipakai denger yang benar gitu, hidung kita dipakai mencium yang benar gitu, mata kita dipakai melihat yang benar, sehingga jika inputnya benar, outputnya bisa benar. Ki Kusumo sendiri mewanti-wanti untuk masyarakat yang masih terus melakukan aksi dan turun ke jalan harus waspada agar tidak terprovokasi. Dan yang tidak ikut demo juga wajib hati-hati menyiapkan segala kemungkinan, termasuk kemungkinan terburuk. Tapi semogalah tidak ada kejadian yang menakutkan, sehingga kondisinya semakin kondusif. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.